Untuk Bapak Ibu yang hadir dalam diseminasi ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, Om Swastiastu. Eh, Pak. jadi hari ini saya akan mencoba mempublikasikan secara resmi, karena ini sebelumnya belum pernah saya publikasikan. Masih tersimpan dengan baik di laci meja kerja saya. Saya memanfaatkan kesempatan ini, kebetulan di bawah lembaga Undiksa, afiliasi saya, dari kelompok riset Virtual Vision Image and Pattern di Undiksa untuk ya boleh dibilang ini soft launching ya dari aplikasi yang kami kembangkan yang kami beri nama Aksalon. Jadi sudah bisa ditebak ya, aksa dari kata aksara, sementara lon dari lontar. Nah, Aksalon ini secara umum adalah aplikasi transliterasi aksara lontar. Nah, jadi tadi kebetulan Pak Indrawan sebelum saya juga melakukan riset di bidang transliterasi, tetapi pada arah yang sebaliknya ya Pak Gede. Kalau Pak Gede itu fokus untuk membuat aplikasi mentransliterasi dari teks Latin, alfabet Latin ke aksara Bali dengan menggunakan font type computer font type. Sementara saya, bedanya adalah yang pertama arah transliterasinya dari aksara Bali menuju alfabet Latin, dan pembeda yang kedua adalah saya tidak bekerja sama font type computer, tetapi pada tulisan original di lontar. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus memahami dulu bahwa saya dan Pak Indrawan itu ya bukan ahli bahasa Bali ya Pak Gede ya. Saya apalagi sering orang mengira riset-riset saya lontar, kemudian dikiranya saya adalah ahli lontar gitu. Bukan, kami tetap ahli di bidang kami sendiri ya, jadi di informatika terapan kalau saya. Nah, terus yang kedua, harus dipahami beda antara transliterasi, transliteration dengan translation. Kita mengerjakan transliterasi, memindahkan dari satu alfabet ke alfabet lain. Dalam hal ini Latin dengan aksara Bali, kalau Pak Indrawan, kalau saya aksara Bali ke Latin. Kami tidak melakukan translation, tidak menerjemahkan bahasa. Ya, jadi keluarannya pun kalau kami tidak mengerti itu bukan salah kami atau sistem kami ya, karena tetap keluarannya itu bahasa Kawi kalau dilontarkan atau bahasa Jawa kuno gitu atau bahasa Bali yang lama. Nah, di bagian ini saya mencoba menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini saya lakukan sudah cukup lama, sejak 5 tahun lalu di awal studi S3 saya. Ada beberapa aspek, salah satunya bagiannya ini aplikasi ini. Jadi masalah yang ditemukan adalah tentu kita sudah tahu koleksi lontar itu kan banyak sekali di Bali, bahkan sudah berpindah mungkin ke luar negeri. Di Belanda itu banyak sekali. Di museum-museum ada sekitar 3.000 sampai 6.000 koleksi, kemudian di masyarakat yang dipegang oleh masing-masing pribadi itu diperkirakan ada 50.000 cakep. Sampai saat ini tim penyuluh bahasa Bali itu baru memperoleh sekitar 25 ribuan lah identifikasinya. Nah, masalah yang utama adalah masalah melestarikan fisik dari lontar tersebut yang sudah kita tahu cepat sekali rusak. Nah, kalau masalah menyelamatkan fisik itu dengan digitalisasi selesai. Selama ini banyak sekali sudah proyek-proyek digitalisasi lontar. Jadi kalau bahasa simpelnya ya udahlah memfoto lontar untuk disimpan di komputer sehingga dapat disimpan lama. Nah, itu digitalisasi. Nah, tetapi ternyata proyek-proyek digitalisasi itu banyak yang tidak dilanjutkan sampai bisa menganalisis atau mengolah dari data digital dari masing-masing lontar itu. Artinya apa? Masalah satu berpindah ke masalah yang lain. Apa masalahnya kira-kira Bapak Ibu? Selama ini masalahnya kalau lontar itu disimpan fisik, tidak pernah dibuka karena ya kita tahu ada aspek religius, kemudian sakral dan sebagainya, walaupun pengetahuannya sangat tinggi. Nah, ketika dicoba untuk dipindahkan ke data digital, apa bedanya? Sama, yang memvolunteer juga menyimpannya bertahun-tahun di komputer. Tidak ada lagi yang bisa membacanya atau tidak ada yang mau membantu untuk membuka isinya, padahal sudah berbentuk data digital. Nah, ini sudah banyak tersebar sebenarnya, tapi tetap kita tidak seolah-olah kita tidak terbantu dengan koleksi data digital lontar tersebut karena tidak ada
tools atau aplikasi yang membantu kita untuk mengeksplornya. Nah, kemudian di situ lihat ada gambar anak muda sedang membaca lontar, itu adalah representasi saya yang menyatakan masalah utamanya ya di generasi muda. Tidak banyak generasi muda yang mengambil jalur keilmuan ini, menjadi seorang filologis, misalkan seorang suci yang mau membaca lontar, atau bidang bahasa Bali pada umumnya. Tentu kita tahu tidak terlalu banyak yang ingin mempelajarinya. Bahkan lama-lama pembelajaran dari SD, menulis, habis itu dilupakan di SMP, di SMA. Sehingga ya seperti Pak Indrawan tadi juga sebutkan, lama-lama ya punah, tidak ada yang bisa menulis, tidak juga ada yang bisa membacanya. Nah, jadi transliterasi tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang kedua. Jadi kami mencoba membantu untuk kalau sudah kita punya data digital lontar dari foto atau dari scan, kita sediakan aplikasi untuk setidaknya menemani Bapak Ibu untuk mengeksplor isinya. Walaupun belum sepenuhnya dipahami ya, karena saya bilang saya tidak melakukan terjemahan lontar ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang dipahami orang lain. Saya baru membantu memindahkannya ke huruf Latin atau transliterasi. Nah, cara kerjanya seperti apa? Saya membutuhkan sampel. Nah, ini saya mencoba menjelaskannya tidak secara teknikal ya, jadi supaya Bapak Ibu bisa paham bagaimana sistem ini dibangun. Saya butuh sampel. Jumlah sampelnya itu tidak boleh sedikit, harus banyak. Sampai sekarang sampel-sampel itu dikumpulkan sejak 4 tahun lalu ya. Bentuk sampelnya seperti apa? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini salah satu screenshot sampelnya ya. Jadi kalau dari awal saya ingin melatih sistem saya, karena sistem ini secara IT menggunakan apa yang disebut dengan LSTM model. LSTM model itu salah satu model deep learning yang cukup tangguh sekarang untuk melakukan pengenalan citra, pola pada citra. Saya membutuhkan input pembelajar. Jadi asumsinya sama seperti kalau kita mengajarkan anak kecil membaca lontar ya. Berarti kita butuh contoh-contoh, ini bacanya seperti ini. Sistem komputer juga bekerja seperti itu. Jadi kita kasih feed input dulu. Nah, saya punya sampai sekarang berapa? Dari hasil pekerjaan riset selama ini, saya hanya punya, kenapa saya bilang hanya? Karena ini masih kurang. 15.022 kata asli di lontar. Jadi katanya saya dapatkan, kemudian transliterasi yang benar dari kata itu juga harus didapatkan. Artinya apa? Disinilah di awal riset itu saya membutuhkan bantuan seorang filologis, seorang yang mampu membantu saya membacakan itu dari sisi visual manusia. Jadi misalkan kalau kotak gambar yang pertama itu saya tunjukkan ke filologis, dia mampu membacanya apa. Ngalampa, ngalani, ngalap, nah itu saya data. Nah, tetapi di akhir bukan berarti sistem yang saya kembangkan itu hanya mampu membaca apa yang ada di 15.000 kata ini. Nah, itulah ketangguhan dari sistem deep learning pada bidang pengenal pola di informatika. Jadi kalau saya memberikan dia 15.000 vocabulary untuk dipelajari, bukan berarti sistem kita hanya ditujukan mampu membaca 15.000 itu. Tetapi kita juga harus bisa mengecek bahwa sistem kita mampu membaca kata-kata yang out of vocabulary, jadi di luar dari yang sudah dicontohkan. Kok komputer bisa membaca? Yaitu karena LSTM model, dia tanpa disadari secara tidak langsung, setiap kali dikasih contoh kata, yang dia pelajari tidak langsung satu kata utuh, tetapi per segmen dari aksara tersebut. Nah, itulah yang secara simpel dikatakan komputer itu sedang belajar membaca seperti anak kecil pada umumnya. Nah, 15.000 ini yang menjadi modal pertama, sehingga saya menghasilkan sistem ini untuk saya publikasi. Nah, 15.000 ini nanti bisa ditambah, nggak bisa. Jadi kalau ada masukan dari publik, di sistem saya tujuannya itu, jadi selain mempublikasikan juga meminta sumbangsih dari publik, sehingga makin banyak orang yang mau menyumbangkan sampel-sampel vocabulary-nya, yang notabene akan membuat performansi sistem ini semakin tangguh. Jadi seperti itu. Saya akan mulai mendemokan langsung, karena ini tujuannya untuk dipakai oleh orang publik ya. Jadi ini layar antarmuka aplikasi Axalon ya. Jadi di bagian tengah itu hanya logo Axalon, kemudian di bagian bawah yang biru itu tombol. Tombol-tombolnya untuk mengupload, kemudian mengcrop dan memproses. Itu yang di sebelah kiri dan bagian bawah. Nah, yang di sebelah kanan ada sebuah tabel direktori. Itu adalah kata-kata yang sudah dicoba orang. Nah, setiap kali ada orang mencoba,
dengan sistem saya akuisisi karena itu tujuannya saya mengumpulkan. Jadi mereka menyumbang tester lah. Nah, jadi dari situ saya ingin sekaligus juga mendata apakah ada tambahan vokabulari baru dan jenis lontar yang baru terutama karena tantangan pertamanya adalah lontar itu beda-beda warna, tulisan tangan, jadi bukan font type ya, beda semuanya. Semuanya beda penulis-penulisnya, asal lontar dari kabupaten mana, kualitas kerusakannya, kemudian apakah sudah hitam sedikit atau coklat atau masih jernih. Nah, itu yang dibutuhkan oleh sistem ini untuk dipelajari seluruh variasi itu. Oke, next Pak Sindu. Jadi tugas pertamanya adalah Bapak Ibu harus mengupload. Nah, ya karena jadi kalau di rumah nanti punya lontar, setelah acara ini kalau mau dicoba silahkan. Punya lontar saya Pak, oke. Tapi kalau bisa punya ya setidaknya webcam lah atau kamera. Boleh pakai kamera handphone nggak? Boleh. Dites aja ya, walaupun sistem saya latih untuk mengenali foto lontar yang karena penelitian kemarin standar ya, saya pakai Canon 5D gitu, tapi kalaupun pakai kamera handphone yang sekarang resolusinya udah cukup tinggi, silahkan dites ya. Saya tidak menjanjikan memang akurasi 100%, itu tidak mungkin sama sekali. Sistem manapun dikembangkan oleh manusia tidak akan pernah mampu menyamai kecerdasan natural dari manusia itu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan upload. Nah, setelah upload, kan lontarnya itu panjang, besar gitu ya. Nggak akan kelihatan semua. Bapak Ibu bisa geser kiri, geser kanan dengan fasilitas drag move-nya ada di bawah itu. Terima kasih Pak Sindu sudah menunjukkannya dengan kursor. Kemudian silakan di crop. Nah, kenapa harus di crop gini? Sebenarnya kami mengembangkan Axalon ini pada mimpi utama kami adalah benar-benar begini. Dikasih satu gambar lontar utuh ya, yang panjangnya kadang-kadang 50 cm dan rata-rata isinya 4 baris. Keluarnya langsung transliterasi total dari semua itu. Nah, kami sudah mengerjakan itu, tetapi performansinya memang belum kami nyatakan siap untuk publikasi. Yang sudah siap apa? Kalau permasalahannya dipersempit sedikit. Artinya apa? Kalau dia mengenalinya per area cropping lontar. Atau dalam hal ini adalah, kalau boleh dibilang ya menuju ke sebuah kata lah, atau 2 buah kata gitu. Jadi, makanya ada fasilitas crop. Jadi tolong Bapak Ibu crop, oh bagian ini apa ya bacaannya gitu. Nah, panjang cropnya bebas. Secara teknikal saya bisa katakan bahwa semakin panjang area crop Bapak Ibu, semakin besar tantangan sistem kami. Artinya apa? Galat kesalahannya kemungkinan semakin meningkat. Semakin pendek, ya tentu akan semakin mudah bagi sistem kami untuk membacanya. Galat kesalahannya diharapkan semakin kecil. Nah, itu yang saya sampaikan supaya Bapak Ibu nggak kaget nanti melihatnya ya. Nah, kemudian setelah di crop, ya udah tinggal diklik proceed, proses gitu ya. Silakan ke next slide, Pak Sindu. Nah, ini misalkan ya. Jadi satu crop, kemudian di proceed, tunggu sesaat. Mudah-mudahan koneksi internetnya bagus karena ada pengaruh koneksi juga karena ini komunikasi antara web interface dengan mesin Python saya ya. Python-nya sudah di server, sudah hidup terus. Tapi komunikasi mentransfer ke interface web yang kadang ada sesuatu, jangan khawatir. Nah, contohnya ini. Ketika satu crop itu tertera tulisannya adalah Dewata. Nah, jadi terbacalah dia Dewata. Kemudian ada angka di belakangnya itu 99,291%. Nah, 99, sekian persen ini adalah kalau dalam bidang teknik itu datangnya dari tingkat probabilitas kebenaran pembacaannya. Artinya, oh untuk kata Dewata ini sistem kami berani bilang ini benar 99%. Kadang-kadang ada yang kecil, ada karena ada kata yang sulit ya. Jadi saya tidak memungkiri itu. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat kalau misalkan sistem saya membaca tiba-tiba nilai probabilitasnya kecil ya. Oh berarti sistem saya berjuang keras tuh untuk membaca itu ya. Jadi sebuah kata yang mungkin bentukannya sangat aneh namanya lontar, macam-macam isinya ya. Nah, itu. Setelah diklik ini selesai, maka otomatis di bagian daftar akan kelihatan, oh Dewata sudah terbaca, tanggal sekian, jam sekian. Jadi saya bisa mendata, sudah ada berapa yang mencoba, saya lihat kata-kata yang ditampilkan, rata-rata benar atau bagaimana. Nah, harapannya nanti sumber pengetahuan dari Bapak Ibu yang sekalian mentes, sekalian juga menyumbangkan sesuatu per segmennya. Jadi satu Dewata ini terkirim ke sistem saya, nanti saya analisis lagi, salahnya ada di mana, habis itu saya pelajari lagi untuk sistem saya. Jadi saya generate ulang mesin learning-nya.
saya generate ulang, misalkan sekarang dapat 15.000, dari Bapak Ibu nyumbang lagi 5.000, saya punya 20.000. Saya yakin sistemnya akan naik level lagi performanya sampai berikutnya gitu. Silakan di next Pak Sindu. Nah, saya sebenarnya sampai detik ini saya menawarkan sistem saya di web publik ya. Alamatnya akan tertera di akhir presentasi ini, sudah bisa dicoba. Nah, jadi saya menanamkannya di sebuah server. Saya menyewa 2 domain. Untuk domain interface 1, kemudian untuk mesin Python saya ada di salah satu juga saya menyewa virtual private server. Kenapa? Karena mesin Python nggak bisa di sembarangan server kompatibel ya, itu yang agak sulit. Mereka berkomunikasi, nanti alamat web publiknya akan kami sediakan. Nah, selain daripada itu, rencananya nanti, karena saya memang berprinsip hasil penelitian ini saya publikasikan secara meluas, jadi gratis, tidak ada biaya dan sebagainya. Saya juga mungkin nanti akan menerima tawaran-tawaran untuk instalasi secara offline gitu ya. Jadi biar nggak ngakses di server utama saya. Jadi bisa di Bapak Ibu di komputer ini. Cuman memang kami harus cek dulu spesifikasi sistem operasinya, kemudian web browsernya, segala macam. Nanti mungkin lebih lanjutnya seperti itu. Kalau ada yang tertarik, kita bisa kerjasama, komunikasi. Sekarang kerjasama saya secara resmi itu dengan penyuluh bahasa Bali. Jadi sebentar lagi versi offline-nya akan saya kopikan istilahnya ke penyuluh-penyuluh bahasa Bali dulu untuk mereka bawa. Nah, Bapak Ibu yang publik sekarang sudah bisa mencoba di alamat web yang saya sudah publikasikan sejak hari ini. Silakan Pak Sindu next. Mungkin ini yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk mencoba, melihat kemampuan sistemnya seperti apa, ada yang keliru Pak, nggak apa-apa, nanti dikabarin aja namanya sistem ya. Jadi dilihat, diuji coba, punya lontar ini, nanti kalau mau kerjasama silahkan disampaikan ke saya ya, misalkan Pak Windu saya mau dong nyumbang data digital lontar, ini mungkin koleksi dari ini boleh dipakai gitu. Oh ya silahkan gitu. Nah ini alamatnya ya, di http://axalon.mudratech.org. Jadi mulai hari ini dia sudah publish, sudah jalan. Jika terjadi kebuntuan sistem, jangan sungkan-sungkan hubungi saya ya, karena namanya server, kita udah siapkan beberapa perangkat, programmer webnya udah mengecek apakah sistemnya sedang mati, itu biasanya ada warning ke saya, jadi langsung dihidupkan kembali, karena namanya komunikasi by web ya. Silahkan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, setidaknya bisa menggugah masyarakat untuk berani membuka lontarnya. Jadi tidak perlu disentuh orang karena itu kadang-kadang nggak boleh ya, nggak boleh dipinjam gitu. Sekarang Bapak Ibu pakai sendiri deh, pegang kamera, foto, habis itu akses aplikasi Axalon. Di rumah, nggak ada yang tahu kan, jadi ya bisa dikurangi lah sentuhannya dengan yang lain. Nah, seperti itu Pak Sindu, presentasi dari saya untuk publikasi Axalon. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Om. Terima kasih Pak Windu. Pak Windu juga dari Bu Indah, terkait dengan setelah masuk ke website, apakah lontar ini berubah menjadi bahasa yang bisa kita pahami, bahasa Indonesia atau bahasa Bali. Nah, kemudian juga dari Pak Surya Putra, ini juga ke Pak Windu, terkait mengapa Python yang digunakan sebagai programming language. Beliau lebih familiar dengan MATLAB yang bahasanya lebih teratur. Lagi satu dari Pak Wiguna, untuk aplikasi Aksara Lontar, jika misalnya ada orang yang ingin berkontribusi upload lontar tetapi tidak ingin dipublikasikan, apakah bisa difasilitasi? Karena mungkin ada lontar-lontar milik keluarga yang tidak bisa dipublikasi secara publik, tetapi ingin diketahui isi lontarnya. Bisa langsung disampaikan Pak Windu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sindu. Pertanyaan pertama dari Bu Indah. Terima kasih Bu Indah ya. Bu Indah bertanya apakah dengan aplikasi ini kita bisa memahami ya. Kata-kata memahami harus dibedakan seperti tadi di awal saya sampaikan, transliterasi berbeda dengan translasi atau menerjemahkan. Lontar itu aslinya, walaupun saya bukan ahli lontar, tahu sedikit ya, lontar itu tertulis dengan bahasa Bali atau bahasa Sanskerta atau bahasa Bali Kuna atau Kawi. Kombinasi dari 3 itu. Nah sekarang aplikasi saya akan tetap menghasilkan bahasa yang sama, tetapi dalam alfabet Latin, jadi bisa dibaca. Masalah paham atau tidak tergantung apakah Bu Indah bisa bahasa Bali, atau Bu Indah bisa mengerti bahasa Sanskerta, apakah Bu Indah mengerti bahasa Bali kuno. Nah, tapi udah bisa dibaca. Artinya begini, suatu saat nanti kalau mesin aplikasi ini sudah
bagus performanya, menuju ke penerjemahan itu gampang sekali karena sudah dikeluarkan teks Latin. Alfabet Romawi udah keluar. Membuat dia menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Perancis itu mudah sekali. Yang sulit adalah memindahkan dari gambar lontar menjadi teks dalam huruf Latin. Gambar lontarnya dalam aksara Bali. Nah, yang kerjakan hanya step itu. Belum ke arah translation. Jadi pertanyaannya Bu Indah, apakah bisa paham? Saya tergantung Bu Indah. Apakah Bu Indah bisa sedikit bahasa Bali kuno, Kawi, atau Sanskerta? Tapi kalau di lontar banyak bahasa Bali biasa, banyak. Tapi tidak bahasa Bali sehari-hari. Nah, itu tantangan kedua. Setelah bisa baca, apakah bisa paham? Itu tantangan kedua. Kemudian pertanyaan dari Pak Surya. Technical ini ya, Pak Surya orang programmer juga. Kenapa pakai bahasa Python, bukan MATLAB? Nah, sejujurnya saya sudah mencoba keduanya. Jadi versi pertamanya justru MATLAB, Pak Surya. Jadi pekerjaan saya itu awalnya di MATLAB, semua modul aplikasi lontar saya yang beberapa jenis itu di MATLAB semua. Tetapi ternyata saya mentok di front end. Front end-nya itu adalah ketika mesin utama saya harus dipublikasikan. Mentok di memindahkan dia ke modul interface yang kompatibel untuk umum. Yang untuk umum sekarang kan zamannya ngetren ya kalau nggak web based, mobile ya, dan itu sulit sekali memindahkan modul-modul MATLAB menuju ke front end. Untuk itulah akhirnya sebagian dari aplikasi saya konversi ulang menjadi Python. Ada yang beberapa masih MATLAB, ada saya punya versi yang modul MATLAB-nya, bahkan untuk beberapa fungsi yang nanti akan melengkapi Axalon, ini baru fungsi utama ya, nanti kelanjutan penelitian ini banyak sekali fungsi-fungsi tambahan untuk memperbaiki, untuk word spotting, mengindeksasi halaman lontar, itu semuanya masih dalam MATLAB di mesin-mesin saya, belum ke Python. Nah, ini kemarin untuk mengerjakan front end-nya saja, memindahkan dari mesin utama menuju klik di web, itu aja udah, aduh, kayaknya sekian bulan gitu saya kerja dengan programmer khusus web dan Python dari saya, webnya dari dia, karena saya terus terang bukan web programmer, jadi komunikasi. Nah, padahal cita-cita terakhirnya bahkan tidak hanya web, mobile. Nah, saya belum nemu nih mobile programmer yang mampu mengkomunikasikan mesin-mesin Python saya yang isinya besar, karena deep learning itu besar ya, untuk bisa diakses di mobile. Itu tahap yang berikutnya. Sekarang yang dengan web ini saya udah cukup lumayan menghabiskan waktu hanya ngurusin front end, Pak Surya. Nah, itu tantangannya. Jadi setelah mesin utama jadi, front end-nya juga, waduh, kelimpungan untuk membuat dia smooth, kompatibel di semua platform gitu. Kemudian Pak Wiguna pertanyaannya tadi, oh ya, untuk lontar yang rahasia. Nah, memang seperti ini keadaannya. Salah satu tantangan pengembangan atau pelestarian lontar adalah memang aspek sakral atau religius dari lontar tersebut yang tentu tidak boleh kita paksakan bagaimanapun juga, karena memang masing-masing keluarga punya alasan tersendiri. Nah, kalau misalkan Pak Wiguna mau mencobanya, tentu pilih opsi yang kedua, yaitu pilih instalasi offline. Nanti silakan menghubungi saya, aplikasinya akan ada on-site di laptop Pak Wiguna. Jadi nanti Pak Wiguna memakainya local host. Karena ini web based, jadi local host, tapi mudah-mudahan mesin Python-nya bisa. Ya, jadi bisa private, nggak akan ada yang melihat karena aplikasi akan terkumpul secara local host offline di laptop yang saya instalasi nanti untuk aplikasi. Kalau makainya yang di web Axalon Mudratek akan terakuisisi secara otomatis gitu. Akan dilihat orang tapi tidak tahu sih siapa yang punya gitu. Hanya kelihatannya juga per segmen yang dites ya, tidak semuanya kelihatan. Hanya mengetes misalkan untuk teaser lah, coba dulu tes apakah oh ini lumayan cocok kayaknya katanya bisa saya temukan gitu. Habis itu baru kalau mau mencoba lebih besar dan tidak boleh diambil datanya ya dicobakan offline. Nanti saya akan kasih instalasinya on-site gitu. Terima kasih Pak Sindu. Kemudian ini ada lagi pertanyaan ke Pak Windu dari Bapak Igede Merte. Bagaimana cara menentukan persentase tingkat akurasi hasil transliterasi dari sepotong kata di lontar? Kemudian juga dari Pak Agus Putrawan, Axalo lontar apakah bisa mengenali per kata atau per crop? Oke, bisa langsung Pak Windu disampaikan. Oke, terima kasih Pak Sindu, terima kasih Merte pertanyaannya. Ini alumni saya nih kayaknya sekarang udah ada di mana ya. Apa kabar Merte? Mudah-mudahan masih di bidang IT ya. Pakai pertanyaannya masih IT sekali. Bagaimana cara menentukan persentase tingkat akurasi tersebut? Jadi
yang saya tampilkan di aplikasi Axalon itu adalah hasil konversi ke dalam persen dari tingkat probabilitas perhitungan kebenaran dari huruf yang dikenali. Nah, datangnya dari mana? Jadi agak sedikit teknikal. Jadi LSTM itu juga kalau boleh dibilang ya dasarnya namanya deep learning itu adalah neural network ya. Jadi satu kali pas neural network diakhiri dengan penghitungan loss function. Nah, dari loss function itulah kita temukan nilai probability dari benar tidaknya per huruf. Nah, sebenarnya tidak per huruf ya, karena saya tidak bekerja pada segmented base transliteration. Segmented base itu artinya saya kenali huruf per huruf dulu, baru mengenali kata. Nah, ini tidak begitu. Dia langsung mengenali kata. Hanya saja per ukuran pikselnya ada ukuran probability. Nah, simpelnya, dari pas pertama itulah dihitung loss function perbedaannya berapa, mendapatkan tingkat probabilitas. Ada rumus statistikalnya itu, tergantung loss function yang dipakai ketika membangun deep learning tersebut. Jadi, yang saya maksudkan akurasi itu adalah hasil konversi ke angka persentase dari nilai tingkat probability yang dihasilkan oleh loss function ketika pertama kali sistem saya membaca. Ya, tidak lagi ngetrain, tapi sudah membacanya di testingnya. Kemudian dari Pak Agus Putrawan. Pak Agus Putrawan ini kakak kelas saya SMA ini. Apa kabar Beli Agus ya? Jumpa lagi di sini. Apakah bisa mengenali per kata atau per crop? Nah, per crop. Kalau mau jawabannya per crop kenapa? Karena Bapak Ibu bisa mengcrop sepanjang berapapun, sependek berapapun. Tidak tahu isinya satu kata atau dua kata. Jadi sistem saya akan membaca apa yang Bapak Ibu crop. Kalau Bapak Ibu menyadari ada posisi kata, nah tantangan lontar kan tidak ada space between word, tidak ada spasi antar kata. Itu yang lebih sulit lagi. Makanya ketika nge-crop, kalau Bapak Ibu punya ide, artinya punya pengetahuan dasar tentang lontar, ya boleh dipaskan. Kalau enggak sama sekali enggak masalah, dia akan terbaca lanjutannya, nanti satu katanya ya karena Bapak Ibu paham mungkin sedikit bahasa Bali atau Bali kuno, akan tahu, oh ada kata yang tertentu. Misalnya kalau tadi Dewata, saya lanjutkan cropnya kepanjangan gitu, Dewatana gitu. Ya kebaca nah yang mungkin berikutnya, tapi kita tahu, oh ini karena ada kata Dewata di sini. Nah, begitu. Jadi per crop. Mudah-mudahan yang di crop itu pas satu kata. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa gitu, tapi hasilnya ya agak panjang. Ingat bahwa semakin panjang crop, tingkat akurasinya akan lebih tantangan gitu ya. Mudah-mudahan masih aman. Kalau rata-rata ya, dari database saya, karena sistem saya akan bekerja seperti apa yang saya ajarkan. Saya mengajarkan sistem saya dengan 15.000 kata yang saya selidiki, rata-rata kata di lontar itu punya panjang silabus. Kok silabus sih? Silabus kan yang namanya silabel. Apa sih bahasa Indonesianya Pak Indra? Silab. Suku kata ya. Jadi suku katanya itu rata-rata antara 2 sampai 3 suku kata. 2 suku kata itu biasanya terdiri dari 2 huruf saja. Misalkan dasa, dua aksara ya. Ada yang 3 dewata. Di sekitaran itu. Tidak banyak yang sampai di 5 aksara. Atau kalau kependekan jadinya 1 aksara saja. Nah, makanya ketika nge-crop itu kita bisa perkirakan. Mungkin di sekitaran 2-3 karakter sampai 4 karakter lah. Itu biasanya satu kata yang terdeteksi dengan pas. Demikian Pak Sindu jawabannya. Akhirnya tadi Pak Hindrawan ya untuk budaya. Saya ucapkan terima kasih saja dan mudah-mudahan hasil hari ini bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih.